Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami akan mengomentari pernyataan dari Pak Boy ya. Pak Boy yang merupakan pihak pengacara dari kubu Joko Widodo atau kubu pelapor yang di Polda Metro Jaya. Kita simak dulu pernyataannya, nanti kita berikan tanggapannya. Boy Hendra Kanu meminta polisi menolak uji forensik independen terhadap ijazah Jokowi yang diajukan oleh Roy Suryo CS. Boy menyatakan secara prosedur permintaan uji lab for ulang harus di pengadilan dan harus ada izin dari pengadilan. Polisi bekerja sama prosedur, ya kan? Prosedurnya adalah itu permintaan itu harus di pengadilan. Tanpa proses pengadilan nggak bisa kita uji lab for ulang. Itu nggak bisa, karena yang menguji itu siapa? Harus ada izin pengadilan dan lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang dalam hal ini kan Polri. Polri sudah berwenang, sudah buka semuanya. Bahkan Mas Roy mengatakan bahwa itu foto, saya kira itu terlalu pagi. Mas Roy mengatakan bahwa ini fotonya terlalu muda. Itu nanti bisa dibuktikan dengan 13 ijazah yang lain, Mas. Itu bisa dilihat semua. Coba ada kontras itu apa, Mas? Ada semua. Ya, kita pause dulu ya. Di sini terlihat jelas Pak Boy ketakutannya ketika akan diadakan uji forensik independen. Bahkan dia yang meminta kepada kepolisian untuk jangan sampai itu terjadi. Terlihat jelas ketakutan ini. Ini nggak bisa disembunyikan, rasa takutnya akan ketahuan. Jadi dia sudah melenggung juga 13 ijazah pembanding yang sama-sama kontras. Ya mungkin saja 13 ijazah pembanding itu juga baru dibikin bersamaan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Sebagaimana kita sering melihat dia reuni itu yang cuma beberapa orang seangkatannya Pak Jokowi itu kan, yang mungkin gak sampai 20 orang. Ya itu mungkin lah mereka itu punya ijazah pembanding yang baru. Jadi terlihat jelas ya ketakutan dari pihak Jokowi terkait ijazah palsunya ini jika akan diuji ulang. Jadi Mas jangan a priori terhadap semua yang ada, Mas, karena semuanya terbuka dan masyarakat akan menilai dan kita semua sama-sama melihat. Sambil dibaca-baca. Saya sendiri melihat kok. Kan selama ini Mas Roy mengatakan bahwa stempel itu nggak ada, ternyata aslinya ada. Makanya saya bilang yang Mas Roy teliti itu barang palsu itu bukan yang ijazah yang sekarang dipegang oleh Pak Jokowi. Itu salah. Jadi yang Dian Sandi upload itu palsu. Nah, ya, kita pause lagi. Barusan pengacaranya pihak Jokowi mengatakan yang selama ini dilihat oleh Pak Roy Suryo itu adalah yang palsu. Berarti yang diupload oleh Dian Sandi itu palsu. Bisa jadi itu palsu. Dan bisa jadi yang dipegang penyidik juga palsu. Maksudnya begini. Ketika yang diupload Dian Sandi itu kan belum terlihat ada watermark sama sekali. Belum terlihat ada ciri-ciri emboss. Kemudian pihak RRT ngomong bahwa ijazah asli itu harus ada emboss, harus ada watermark. Bisa saja setelah ada informasi seperti itu, pihak Jokowi buru-buru buat lagi ijazah yang sama, terus dimunculkan embossnya, dimunculkan watermarknya, atau bisa saja kertas yang dulu itu diupload Dian Sandi itu direnovasi, dimodifikasi sehingga bisa terlihat ada watermark dan ada emboss. Itu bisa saja. Jadi memang betul bahwa yang diteliti Pak Suryo selama ini adalah barang palsu yang diupload oleh Dian Sandi itu. Namun demikian bukan berarti apa yang disita oleh penyidik saat ini menjadi ijazah asli. Tidak, karena memang yang diupload Dian Sandi itu adalah memang barang palsu, bukan keluaran UGM tahun 1985, terus dimodifikasi lagi, ditambahin emboss, ditambahin watermark. Ya kalau sudah palsu dari awalnya ya palsu lah. Palsu, Pak. Palsu ya, palsu sudah. Terus begini juga. Dari pengalaman itu saya rasa Pak Roy Suryo tidak membuka semua rahasia yang dia punya. Pasti masih ada kuncinya. Ada kunci ciri-ciri tanda-tanda ijazah asli yang belum dibuka oleh Pak Roy Suryo CS. Dan akan dibuka pada saatnya nanti. Termasuk yang mencetak ijazahnya Pak Jokowi itu pun nanti akan terungkap. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video kami. Jangan lupa di subrek. Kita akan berikan komentar yang lebih pedas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.